Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala nikmatil Islam wa ala nikmatil iman wa ala nikmatil hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Yang sama-sama kita hormati keluarga besar Sohibul Musibah Bapak Haji Manhatta beserta seluruh keluarga besarnya. Semoga keluarga besar Sohibul Musibah Allah berikan kesabaran dan keikhlasan. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang sama-sama kita hormati guru-guru kita, Al-Mukarram Bapak Haji Dr. Andes Asnawi, Ahina Ustadz Abdul Qadir, Bapak R. Udin Safrudin. Semoga guru-guru kita senantiasa selalu ada dalam sehat dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aparatur Kelurahan Pamulang Timur dan Seruan yang saya hormati, wabil khusus Bapak RT Saidi yang tadi udah ceramah walaupun sedikit ya. Dan keluarga besarnya yang sama-sama kita hormati, para bapak-bapak haji, tokoh masyarakat, tokoh agama yang saya hormati, Bapak Ibu jamaah takziah yang insya Allah duduk dan hadirnya di malam ini di tempat yang mulia ini, semoga menjadi catatan amal baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa ngumpul di tempat ini dalam rangka ikut doain bareng-bareng, kemudian juga menghibur keluarga Sohibul Musibah, sehingga dengan kehadiran kita semoga ini menjadi wasilah asbabiyahnya diterimanya segala amal ibadah almarhumah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diampuni segala dosa dan kesalahan. Salawat ring salam mari senantiasa kita sampaikan kepada penghulu alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat dan insya Allah kita sebagai umatnya. Semoga senantiasa kita istiqomah dina ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menjalankan sunnah-sunnah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Tahlilnya udah, baca yasinnya udah, sholawatnya udah, tinggal ngopinya. Lagi dijalanin. Ini alhamdulillah. Jadi ada dua keuntungan kalau orang hadir di majelis ilmu seperti menghadiri orang tahlilan kematian. Kan ini juga majelis ilmu, ngaji. Keuntungannya yang pertama tentu dosa-dosa yang ringan itu Allah angkat. Jadi yang hadir di sini insya Allah dosa-dosa yang kecil Allah angkat. Dosa sama tetangga, dosa sama saudara, dosa sama orang tua, dosa sama suami, dosa sama istri, kan Allah angkat.
Jadi enak, tinggal duduk ngikutin tahlil, baca Yasin. Nanti kalau doa ikut amin, masya Allah. Dosa-dosa kita yang hadir di sini Allah angkat ya. Itu bagi yang hidup. Bagi yang almarhumah tentu ini adalah sebuah kabar yang baik. Sebab doa-doa dan bacaan kita insya Allah nyampe kepada almarhum. Nanti ibu bapak lihat dalam surah Yasin ada ayatnya di situ, innana nuhyil mauta. Jadi kami yang hidupkan, kami yang matikan, dan dari apa yang kamu kerjakan di dunia ini itu dicatat dan tersimpan di Lauhil Mahfuz. Jadi jangan kalau kita datang ke tempat takziah cuman pengennya bayangin kopi. Jadi keuntungannya alhamdulillah, masya Allah. Kadang nggak terasa dosa istri sama laki begitu, nggak terasa, padahal ringan. Itu kadang-kadang suami lagi tidur, sedang enak-enaknya, bang bangun, lihat no jam. Ya emang orang lagi tidur suruh ngeliat jam. Lah ibu ngapain yang lagi melek bukan ngeliat jam? Lah saya yang lagi tidur suruh ngeliat jam. Kan dosa juga begitu. Lah ibu aja ketahuan yang lagi melek ngeliat jam, kenapa? Saya yang lagi tidur suruh ngeliat jam. Bangun bang, no, udah sore, lihat no jam. Aduh, ini kadang-kadang begini aja bahasa dosa sama suami. Ya. Ini. Jadi keuntungannya satu, kita mendapatkan ganjaran kebaikan sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan almarhumah mendapatkan kucuran rahmat hidayahnya dari asbabiyah kita. Bab ketika satu saat para sahabat bertanya, wahai Rasul, saya kok iri sama sahabat-sahabat yang dia sholatnya juga sholat, saya juga sholat, dia puasa, saya juga puasa, tapi dia bersodakoh, tapi saya nggak bisa sodakoh ya Rasul. Kamu nggak usah sedih wahai para sahabat. Kalau ada sahabat yang lain mampu bersodakoh dengan harta, kamu bersodakoh dengan lisanmu. Dengan apa? Dengan berzikir kepada Allah, dengan tasbih, dengan tahlil. Dan bacaan-bacaan thayyib yang lainnya itu sama sodakoh juga. Jadi kalau ibu bapak tadi ngikutin bacaan dari Ustaz Abdul Qadir, itu sodakoh bapak ibu buat diri bapak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada almarhum. Orang mati itu sebetulnya pindah, cuman pindah dorang dari alam dunia ke alam barzah. Yang mati itu cuman pindah tempat dari alam dunia, dari kamar, dari kasur yang empuk, yang bersih, yang serba enak, serba terang benderang, pindah ke alam barzah yang gelap gulita. Kalau udah mati itu kan yang ngikutin tiga, ahluhu, jadi keluarganya ngikut, nganterin maksudnya. Ketika mau dikubur, apapun yang ada saat itu ketika nganter jenazah, ahluhu, keluarganya ngikut semuanya, termasuk kendaraannya, termasuk sendalnya, termasuk tikernya, ngikut nganterin jenazah ke alam kubur. Tapi ketika masuk ke alam kubur, maka ahlunya nggak ada yang mau ikut. Siapapun dia, suaminya yang begitu demen banget masya Allah, atau istri yang begitu demen banget sama suaminya, saat itu ketika jenazah dimasukkan ke liang kubur, semuanya hanya melihatin dan mendoakannya aja, nggak mau ikut bareng-bareng. Inilah haluhu. Yang kedua, wa maluhu, hartanya ikut juga. Kalau dia punya kendaraan, diantar itu jenazah pakai kendaraan mungkin. Yang ngiringin pakai motor, semuanya ngumpul di sana, tapi nggak ada yang ikut. Semuanya pada ikut balik. Ini yang patut kita harus cermati. Kemudian wa amaluhu, nah, amal almarhumah. Jadi orang mati itu bukan bawa amal, orang mati itu amalnya ngikutin. Kalau bawa itu bisa kita pilih,
Pak RT nih, Pak RT saya di misalnya nih, bawa pasti dia ambil yang cakep-cakep doang. Ya namanya juga kadang orang punya akal, mana ada orang yang ngambil mau yang jelek-jelek, kan begitu. Kalau bawa itu pasti milih, ini ikutin amalnya. Jadi yang baik dari almarhumah amalnya ngikut, yang tidak baik dari almarhumah amalnya ngikut. Hidup itu kan sebetulnya pilihan. Kita mau pengen jadi orang baik apa mau jadi orang nggak baik? Mau jadi orang baik pada akhirnya mati. Mau jadi orang kagak baik pada akhirnya mati juga. Kalau jadi orang kagak baik kagak mati sih mendingan. Kita pilih yang mana? Tetap baik yang baik walaupun mati. Jadi hidup itu begitu. Mau baik pasti nanti mati. Mau jadi orang kagak baik pada akhirnya mati. Siapapun di dunia ini, apapun profesinya, tetap pada akhirnya finishnya al-maut, mati. Finishnya semuanya di dunia ini, siapapun orangnya, mau presiden tetap mati. Dulu saya pernah berpikir waktu masih sekolah dasar, waduh jangan-jangan presiden kagak mati. Hartanya banyak, tentaranya banyak, keamanannya bukan main, super ketat. Ya. Nggak ada yang berani itu. Gitu. Dokternya bukan main, spesialisnya. Presiden mati juga. Ya model kita apalagi? Mati apa? Iya. Model kita. Iya. Masya Allah. RT ya apalagi? Itu. Masya Allah. Ya. Inilah. Ya. Jadi sehebat apapun harta itu yang kita miliki, kemudian kekuatan, kegagahan yang kita miliki, kalau seandainya satu ketika malaikat Israel sudah datang, nggak ada yang bisa menahannya. Walaupun punya bala tentara yang hebat. Gitu. Ya, Nabi Daud begitu ya. Panglima perang Nabi Daud itu. Kalau udah perang bukan main hebatnya. Di zaman itu Nabi Daud bahkan bisa bikin sendiri senjatanya. Nabi Sulaiman bukan main kayanya, Masya Allah Bu. Mungkin kalau zaman sekarang Nabi Sulaiman mungkin kekayaannya luar biasa, tapi mati juga Nabi Sulaiman. Tapi walaupun kaya begitu hebat, Nabi Daud gagah begitu hebat, tetap Nabi Daud, Nabi Sulaiman menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita yang kagak bisa apa-apa, nggak mau menghambakan diri kepada Allah, mau nyari Tuhan yang mana lagi? Kan dari surah Al-Ikhlas itu ada Qul huwallahu ahad. Allah itu tempat, Allah itu Maha Esa dan semua. Ini jadi ngingetin kita nih. Kalau duduknya di sini, insya Allah satu dosa kita diangkat. Yang kedua, insya Allah kita dapat ganjaran kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mengkudu ya, walaupun jarang-jarang suka datang ke tempat musibah orang meninggal, ikut tahlil. Kalau lagi sakitnya, itu kadang-kadang ngeliatin orang sakit, iya. Ngitung-ngitung. Dalam satu keterangan, kalau orang duduk di majelis ilmu itu sama nilainya dengan kita nengokin 1000 orang sakit. Bapak pernah nengok 1000 orang sakit? Iya, boro-boro. Satu juga. Mau orang pakai modal nengokin orang sakit. Masya Allah. Temannya sakit di infus datang. Bang Haji, Masya Allah. Pakai di infus begini emang apa yang dirasain? Lah yang sakit nyautin, lah mah kagak ada yang dirasain. Ya lu kagak bawa apel, andainya datang orang doang. Nah, coba kalau bawa apel mah gua rasain ada asam ada manisnya. Lah nggak begitu nyautin. Lah boro-boro kita nengokin 1000 orang sakit, Masya Allah. Nah, duduk baik di tempat ini ya. Jadi mati itu sebuah keharusan. Mati itu pasti. Orang beriman nggak boleh takut dengan mati. Orang beriman tidak pernah gelisah dengan mati. Orang beriman malah mempersiapkan dirinya dengan sebaik-baiknya untuk menghadapi bekal mati, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nanti disambung lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
nasihat pelajaran yang baru saja disampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita dapat mengerti dan dapat mengambil hikmah dari yang disampaikan kepada kita, dan mudah-mudahan ini menjadi bekal buat kita, baik buat bekal kehidupan kita di dunia maupun buat bekal di kehidupan kita di akhirat kelak. Usai sudah acara takziah kita pada malam hari ini, kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.